Wanita ini terkejut karena pria yang tidur bersamanya adalah musuh terbesar dalam kehidupannya. Demi membalas dendam atas kejadian yang merenggut kedua orang tuanya, ia bahkan rela mengorbankan masa depan untuk melakukan pernikahan palsu dengan seorang konglomerat. Dengan kebencian yang terkubur di dalam hati, ia tak hanya menghancurkan perusahaan si pria, namun juga kehidupan rumah tangganya yang menyeret seorang pejabat yang cukup berpengaruh. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Langsung saja yuk ke alur filmnya. Lee Rael adalah gadis yang manis dan periang kesayangan kedua orang tuanya. Sebagai putri dari pemilik sedik elektronik, ia hidup bahagia dan berkecukupan. Namun karena kematian tragis yang menimpa ayahnya, hidupnya berubah total. Ia pun menjadi sosok yang dingin dan misterius. Perasaan hangat di hatinya pudar tergantikan oleh tekad membalas dendam. Rael berencana menjatuhkan Ellie Group dengan mengincar kehidupan pribadi pimpinannya yang bernama Tuan Yoon Kyum. Yoon Kyum sebagai pimpinan Ellie Group memang mendapatkan dukungan penuh dari ayah mertuanya yang bernama Tuan Han Pandro. Meskipun sudah menjadi mantan Perdana Menteri, namun Pandro masih memiliki kekuasaan berkat uang yang dihasilkannya. Ia adalah sosok yang kejam dan tidak berperasaan, yang tak segan untuk menyiksa dan menyingkirkan orang yang tidak sejalan dengannya. Hal itulah yang membuat Han Sora, putri tunggalnya, tumbuh menjadi pribadi yang sombong dan egois. Sepanjang kehidupannya, Sora hanya sibuk mengejar pengakuan sang ayah karena ia takut mendapat cercaan dan berakhir menyedihkan seperti orang lain. Pernikahannya dengan Yoon Kyum juga berawal dari tujuannya untuk mendapatkan pengakuan sekaligus pembuktian jika dirinya tak bisa dikalahkan. Hingga sampai saat ini pun ia berhasil mengukuhkan diri sebagai pemenang yang disegani oleh para wanita konglomerat. Pada suatu hari, pasangan Yoon Kyum dan Sora pergi menghadiri acara pertunjukan yang diadakan di TK Lian, yang mana tempat itu adalah tempat putri mereka bersekolah. Itulah pertama kalinya Yoon Kyum bertemu dengan Rael. Ia terkesima melihat permainan alat musik bandoneon dan terpikat dengan tarian tango yang dipersembahkan oleh Rael. Ternyata Rael merupakan wali murid di TK yang sama. Sepanjang pertunjukan, Yoon Kyum menikmati setiap lekukan dan gerakan tubuh Rael. Ia merasa tersihir oleh kecantikannya. Bahkan ketika acara pertunjukan telah usai, Yoon Kyum selalu mencuri pandang ke arahnya setiap kali ada kesempatan. Mengetahui dirinya sedang diperhatikan, Rael sengaja melintas di hadapan Yoon Kyum dan menjatuhkan gelang miliknya. Melihat hal itu, Yoon Kyum memungut gelang tersebut dan berniat mengembalikannya. Ia lantas menemui Rael di ruang ganti. Tanpa sengaja, ia melihat Rael sedang bercinta dengan suaminya yang baru saja datang untuk melihat penampilannya. Ketika acara ramah tamah, Yoon Kyum berkenalan dengan Rael serta suami yang ternyata merupakan pegawai di perusahaannya. Rael sengaja menggunakan kesempatan itu untuk kembali menggoda Yoon Kyum melalui tatapan matanya. Beberapa hari kemudian, Yoon Kyum kembali bertemu dengan Rael ketika ia mendampingi ayah mertuanya untuk mengunjungi TK Lian. Mereka rupanya berniat meninjau hasil pembangunan dari uang yang didonasikan Tuan Han Pandro. So sweet. Selain bersama Yoon Kyum, Han Pandro juga ditemani oleh pengikut setianya yang bernama Jung Chul. Ketika melihat sosok pria itu, Rael tak bisa menyembunyikan ketakutannya. Melihat cara Jung Chul tersenyum, mengingatkannya pada peristiwa 13 tahun lalu saat Jung Chul menyiksa ayah Rael hingga tewas. Flashback ke masa lalu, atas perintahan Pandro di waktu itu, Jung Chul memaksa ayah Rael sebagai pemilik sedik elektronik untuk menandatangani surat yang menyatakan jika dirinya adalah mata-mata industri.
Hal itu bertujuan untuk mengambil alih perusahaan Zedik secara paksa. Namun ayah Rael menolak menandatanganinya hingga anak buah Jungcul menganiaya di depan Rael dan ibunya. Setelah ayah Rael dipastikan tidak bernyawa lagi, Jungcul menggunakan kekuasaannya untuk menutupi peristiwa tersebut sebagai kasus bondir. Setelahnya, perusahaan Zedik berhasil diakuisisi oleh LY Group, sementara Han Pandro menjabat sebagai Perdana Menteri. Kemenangan mereka pun disaksikan oleh Rael melalui siaran berita televisi ketika ia berdiri di pintu bandara dan bersiap untuk meninggalkan Korea. Seorang pria bernama Seo An Pyong bertindak sebagai pengacara HAM. Dengan sukarela, ia membantu Rael untuk menghadapi kasusnya. Namun, karena lawan yang dihadapinya lebih berkuasa, An Pyong tak bisa mengusutnya hingga tuntas. Pada akhirnya, ia hanya bisa membantu Rael dengan mengirimnya ke Amerika. Ia ingin Rael melanjutkan pendidikan dan demi menjaga keselamatannya. Tak lupa, An Pyong juga mengirim ibu Rael ke panti Ureda. Sebelum pergi, Rael bersumpah bahwa ia akan membalas rasa sakitnya 10 kali lipat kepada mereka yang sudah menghancurkan keluarganya. Setelah 13 tahun berlalu, An Pyong tak pernah lagi mendengar kabar Rael. Bahkan ibu Rael juga sudah menghilang dari panti. Namun ia tak pernah melupakannya dan selalu berusaha untuk mencari. Semenjak menangani kasus Rael, An Pyong menyadari bahwa untuk membantu orang lain ia membutuhkan kekuasaan. Berkat motivasi tersebut, kini ia berhasil menjadi anggota Dewan Nasional termuda dan cukup populer di kalangan masyarakat di Indonesia. Suatu hari An Pyong mendapat sebuah paket kiriman dari Amerika. Di dalamnya terdapat sejumlah uang tunai beserta catatan kecil yang menjelaskan bahwa si pengirim sudah melunasi hutang sesuai janjinya dulu. Nama Rael tertulis sebagai pengirim paket tersebut. An Pyong sangat terkejut sekaligus merasa bahagia karena mengetahui Rael masih hidup. Ia segera memerintahkan sekretarisnya untuk melacak alamat dan nomor telepon yang tertera pada paket itu. Yoon Kyung sedang mengadakan rapat bersama tim manajemen. Ia berencana mendaftarkan LY Group di bursa saham New York, serta memastikan agar semua berjalan dengan lancar. Sembari memimpin rapat, pikirannya masih terus membayangkan wajah Rael ketika ia memergokinya kemarin. Seorang menelpon dan memberi kabar bahwa ayahnya menunggu kedatangan Yoon Kyung di area pacuan kuda. Ia pun berkata pada Yoon Kyung, jika sang ayah mengajak bertemu di tempat tersebut, maka artinya ada hal penting yang harus dibicarakan. Sembari menunggu kedatangan Yoon Kyung, Han Pandro tengah mengajari cucunya cara mencambuk kuda. Namun, Danbi enggan melakukannya karena merasa iba pada hewan itu. Ya! Sora memarahi Danbi. Ia khawatir dirinya akan dinilai tidak kompeten oleh ayahnya dan bakal dituduh tidak bisa mendidik anaknya dengan benar. Setelah kedatangan Yoon Kyung, Han Pandro mengajak mereka untuk makan bersama disusul oleh Jungchul. Di sana, ia memberitahu dan menempatkan Jungchul sebagai wakil pimpinan LY Group. Meski merasa keberatan dengan keputusan itu, Yoon Kyung tak dapat mengatakan apa-apa. Ayah mertuanya tahu bahwa Yoon Kyung sebenarnya tidak pernah menyukai Jungchul. Suatu hari An Pyong mendapat laporan dari sekretarisnya bahwa alamat dan nomor telepon yang diduga milik Rael di Amerika ternyata adalah fiktif. Ia juga belum mendapat kabar terbaru dari ibu Rael yang menghilang dari panti Ureda. Namun pihak panti menginformasikan bahwa beberapa tahun yang lalu ada seorang wanita datang dan melunasi semua tagihan milik ibu Rael. Setelah ibu Rael menghilang, wanita tersebut beberapa kali mendatangi panti untuk menanyakan kabarnya. Saat itu An Pyong menduga jika wanita tersebut adalah Rael, mengingat Rael tidak memiliki keluarga ataupun kerabat selain ibunya. Hal itu rupanya ia ketahui ketika mendampingi Rael pada upacara pemakaman ayahnya puluhan tahun silam.
Ia merasa iba pada Rael karena di usianya yang masih belia, Rael harus menanggung penderitaan itu seorang diri. An Pyong bahkan pernah mendapati Rael terbaring pingsan di lantai dengan mulut terbekap dan tangan terikat. Hal itu terjadi setelah kedatangan beberapa orang yang memaksa Rael untuk menandatangani surat penolakan warisan. Jika mengingat bagaimana Rael harus menderita dan melewati kesulitan itu, An Pyong merasa bersalah karena saat itu tak banyak hal yang bisa ia lakukan untuk membantu. Tak ada pilihan lain. Saat itu An Pyong mengirim Rael ke luar negeri demi keselamatan nyawanya yang mulai terancam. Namun bagi Rael, An Pyong sudah berbuat cukup banyak baginya dan ia pernah berjanji akan membayar hutang budi tersebut. Untuk menutupi bekas luka di punggungnya, Rael bahkan sengaja mentatonya dengan gambar bunga mawar yang penuh duri. Kembali ke masa kini, pada acara pertemuan wali murid, tas Danby tertukar dengan milik seorang teman. Hal itu pun mengakibatkan rahasia yang terbongkar, yang mana ia masih menggunakan kain popok. Gitu. Dan Pi menjadi bahan ejekan teman-temannya, merasa dirinya tertekan dan dimelukai salah seorang temannya hingga terluka. Hal itu pun memicu kemarahan seorang wanita bernama An Damri yang tak lain adalah ibu dari anak yang terluka. Moyatas, 사모님과 답이하다시게. Namun ia tak bisa berbuat apapun karena pengawal Hansora menghalanginya untuk melakukan protes. Dupanirago? Mengetahui guru tidak menunjukkan keberpihakan pada dirinya, Sora menamparnya dan meminta pada kepala yayasan untuk memecatnya. Ia juga memerintahkan untuk mengeluarkan putra Andamri dari TK Lian karena murid itu sudah berani mengganggu kehidupan Danby. Kepala yayasan hanya bisa meminta maaf pada Sora. Ia terpaksa tunduk padanya karena keluarga Sora adalah donatur terbesar yayasan. Araso? Sebenarnya keributan itu sengaja diatur oleh Rael untuk mendekati keluarga Danby. Dengan dalih ingin merukunkan Hansora dan Andamri, Rael berhasil mendapatkan akses untuk menghubungi keduanya. Ia pun kemudian menelpon Yoonkyung dan memintanya datang ke studio barat miliknya karena berniat menceritakan kejadian di siang itu. Ketika Yoonkyung melihat alat musik bandoneon terpajang di sana, Rael sengaja menggunakan kesempatan itu untuk kembali menggoda Yoonkyung dan mengajaknya menari tango. Hal itu pun berhasil membuat Yoonkyung tak berhenti memikirkannya. Di lain sisi, Sora tengah asyik menghabiskan waktu bersama pengawal ayahnya. Ia memberi perintah seolah pengawal tersebut adalah suaminya yang sedang memanjakannya di atas ranjang. Keesokan harinya, Rael menawarkan kepada Danby untuk belajar balet dan bermain bersama Boram di rumahnya. Hal itu rupanya sengaja dilakukan Rael agar ia bisa bertemu lagi dengan Yoonkyung yang saat itu datang ke rumah untuk menjemput Danby. Pada kesempatan itu, Yoonkyung mengembalikan gelang milik Rael yang terjatuh dan memasangkannya di tangan Rael. Sepulang dari rumah Rael, Yoonkyung tak bisa berhenti membayangkan wajah Rael dan kembali mengingat pada adegan Rael ketika bercinta dengan suaminya. Ia pun tak tahan lagi dan segera melampiaskannya pada Sora. Sepanjang adegan itu, Yoonkyung membayangkan wajah Rael, sementara Sora merasa sangat bahagia, mengingat sudah bertahun-tahun semenjak ia melahirkan Danby, suaminya bahkan tak pernah menyentuhnya. Sementara itu, An Pyong dapat informasi mengenai Rael yang dicarinya selama ini. Ia mendatangi studio balet milik Rael. Saat memperkenalkan diri, Rael mengakui dirinya sebagai Kim Soo-bin. 제 이름은 김삼빈입니다. 너희 saya 맞잖아. An Pyong tak mau percaya begitu saja. Namun, kedatangan seorang wanita bernama Jang yang mengaku sebagai ibu Rael membuatnya tak bisa berkata-kata. Dalam ingatannya, sosok ibu Rael sangat berbeda dengan sosok Nyonya Jang di hadapannya. Dan yang lebih membuatnya ragu adalah wanita yang mengaku sebagai Kim Soo-bin tersebut ternyata sudah memiliki seorang putri.
Setelah An Pyong pergi, Nyonya Jang mengingatkan Rael agar ia tak goyah hanya dengan kedatangan An Pyong. Ia tak ingin rencana balas dendam mereka sia-sia akibat kecerobohan Rael. Satu, tawasnya. Di dalam studio milik Rael, ternyata terdapat sebuah ruang rahasia di mana Rael bisa mengawasi kondisi arwah Yoon Kyung. Di sana juga terpajang foto orang-orang yang sedang ia incar, yang dulu terlibat dalam pengambil alihan paksa perusahaan milik sang ayah. Rael terlihat memeriksa dokumen lama sewaktu ia harus dirawat di rumah sakit Amerika. Ternyata Rael dulunya pernah mengalami gangguan kesehatan mental yang parah yang membutuhkan pengobatan jangka panjang. Di saat itulah Nyonya Jang datang menjadi wali sahnya dan membantunya sampai sejauh ini. Merasa memiliki tujuan yang sama, Nyonya Jang bahkan rela mempertaruhkan semua kekayaan untuk mewujudkan balas dendam bersama Rael. Sementara Jung Chul sedang melapor kepada Han Pan-ro tentang semua aktivitas dan kebijakan Yoon Kyung di perusahaan. Pan-ro memerintahkannya agar menghalangi niat Yoon Kyung memasuki bursa saham New York. Ketika ia melihat nama seorang pemilik bar yang sering menemui Yoon Kyung, ia memastikan agar Jung Chul membereskan semua masalah yang beresiko mengganggu ketenangan putrinya. Sementara Rael berhasil mendekati An Damri dan seorang teman yang bermasalah dengan Han Sora. Atas nama pimpinan Yoon Kyung, ia memberikan sebuah tas mewah sebagai hadiah permintaan maaf. Rael juga memastikan akan mengusik Han Sora sebagai bukti keberpihakannya pada An Damri. Namun di lain sisi, ia juga melakukan pendekatan dengan Sora dan berusaha mendapatkan kepercayaannya. Di malam harinya, Sora berusaha merayu suaminya dengan berpakaian seksi. Ia rupanya ingin mengulang momen semalam dengan bermesraan bersama Yoon Kyung. Terlebih, ia juga mendapat tuntutan dari sang ayah untuk mendapatkan keturunan bayi laki-laki. Namun Yoon Kyung kembali pada mode dingin seperti sebelumnya, sehingga keinginan Sora pun gagal terpenuhi. Ia menceritakan pada suaminya tentang Rael dan berniat mengundangnya di acara pesta yang akan diadakan di sebuah villa. Yoon Kyung menelpon Rael dengan nomor rahasia untuk memastikan kehadirannya. Ia ternyata sudah tahu jika salah satu ponsel dipasangi alat pelacak oleh Sora untuk mengawasi setiap gerakannya. Bersama suaminya, Rael pada kini hadir di acara pesta di villa. Yoon Kyung tak bisa berhenti mencuri pandang ke arah Rael setiap kali ada kesempatan. Yoon Kyung rupanya menerima sebuah panggilan telepon yang memberi kabar tentang kematian seorang wanita si pemilik bar. Mengetahui hal itu, Yoon Kyung sadar jika bahaya akan selalu mengintai pada setiap wanita yang mendekatinya. Ketika Rael menemuinya untuk memberikan kotak musik tango, Yoon Kyung sengaja berkata bahwa ia tidak tertarik kepada Rael. Masih di acara pesta tersebut, Jung Chul terlihat menghadiri acara setelah ia selesai membereskan si wanita bar. Melihat kedatangannya, Rael tak bisa menyembunyikan perasaan gelisah. Terlebih Jung Chul mengajaknya berkenalan secara langsung. Ia pun menghindari keramaian untuk menyendiri dan melukai dirinya sendiri. Setiap kali Rael merasa takut dan gelisah, ia memang seringkali melakukan hal tersebut yang bisa membuatnya lega kemudian. Ternyata Yoon Kyung melihat hal itu dan berusaha menghampiri Rael. Ia kemudian membawa Rael ke sebuah ruangan untuk mengobati lukanya. Melihat bagaimana ia melukai dirinya sendiri, Yoon Kyung bisa melihat Rael menyimpan luka yang sangat dalam di hatinya. Rael bergegas meninggalkan pria itu pergi sebelum ia terbawa suasana lebih jauh. Setelah bertemu dengan Rael yang mengaku dirinya sebagai Subin, An Pyong segera memerintahkan sekretarisnya untuk mencari informasi lain. Diketahui jika pernikahan Subin dengan suaminya baru berumur 3 tahun. Dan anak perempuan yang memanggil Rael ibu adalah anak dari pernikahan pertama suaminya. Fakta selanjutnya yang membuat An Pyong semakin yakin jika wanita itu adalah Rael, yakni latar belakang suaminya yang bernama Jang Jin-wook. Dulunya, Jin-wook adalah pegawai di perusahaan Sedik Elektronik. Hal itu juga membuat An Pyong menyadari jika Rael tengah menempuh jalan berbahaya untuk misi balas dendam. Oh,
Di rumahnya, Rael menolak suaminya mendekat dan menyentuhnya di malam itu. Dengan patuh, Chin-wook menuruti permintaan sang istri, sesuai dengan perjanjian pernikahan yang pernah keduanya sepakati. Menghadapi sosok istrinya yang misterius, Chin-wook hanya meminta agar Rael tidak menjauhinya, karena dirinya sangat mencintai Rael. Nyonya Chang juga kembali mengingatkan Rael agar ia tak lemah menghadapi musuh mereka. Suatu hari Rael mendatangi toko alat musik untuk memastikan waktu pelelangan bandoneon incarannya. Namun pemilik toko berkata bahwa seorang konglomerat telah datang dan bersedia membayar alat itu dengan harga berapapun. Rael protes karena alat musik tersebut belum resmi dilelang, namun pemilik toko sudah menjualnya. Beberapa saat kemudian, Yoon Kyum sudah berada di tempat yang sama. Ternyata Yoon Kyum lah yang berniat membeli bandoneon tersebut. Mengetahui hal itu, Rael memilih untuk pergi. Yoon Kyum langsung pergi menyusulnya dan berniat mempertanyakan alasan Rael melukai diri dan mencari tahu tujuan Rael mendekatinya. Namun Rael justru balik bertanya pada Yoon Kyum, apakah Yoon Kyum menyukainya? Karena ternyata Rael bisa merasakan ketertarikan Yoon Kyum padanya dari cara Yoon Kyum menatapnya. Yoon Kyum berusaha mengelak pertanyaan tersebut, namun Rael justru mendaratkan kecupan di bibirnya. Rael juga berkata jika dirinya tertarik pada Yoon Kyum dan membujuk pria itu agar mengikuti hasrat di hatinya. Rael mewakili Hansora yang ditunjuk sebagai perwakilan wali murid. Ia melakukan presentasi rencana kegiatan kalian. Hansora ingin memesankan semua orang dengan rencananya. Ia juga mengundang beberapa tokoh penting nasional dan internasional pada kegiatan mendatang. Ketika Rael mempertanyakan nama anggota Dewan Nasional yang masih dirahasiakan, Hansora berkata bahwa sebenarnya ia berniat mengundang Seo Eun-pyung. Namun ia ragu Eun-pyung setuju untuk hadir, mengingat reputasinya yang enggan menjalin hubungan dengan keluarga konglomerat. Mendengar hal tersebut, Rael menyatakan kesanggupannya untuk mendatangkan Seo Eun-pyung. Ia pun langsung menghubunginya dan meminta kesediaannya untuk mengunjungi kalian. Keluarga besar Yoon Kyum mengadakan upacara peringatan kematian pendiri LY Group. Dalam perjamuan keluarga, ayah Yoon Kyum menegaskan pada kedua putranya bahwa ia mengharapkan kehadiran cucu laki-laki untuk mewarisi perusahaannya kelak. Mendengar hal itu, istri Kang Si-gyum meledek Hansora karena usianya yang sudah matang dibandingkan dengan dirinya yang masih muda dan masih memiliki banyak kesempatan untuk hamil. Tak terima diejek, Hansora sengaja menimbulkan keributan di dapur dan bertengkar dengannya. Mengetahui keributan itu, Yoon Kyum langsung membawa istrinya keluar dan menegurnya. Hansora beralasan bahwa ia khawatir ayah mertuanya tak akan mewariskannya saham jika mereka tidak segera memiliki putra. Yoon Kyum merasa terheran kepadanya karena ia tiba-tiba peduli pada urusan saham. Yoon Kyum juga memerintahkan Sora untuk segera pulang sebelum membuat keributan semakin besar. Itulah temannya. Suatu hari Hansora mengajak Rael berbelanja bersama sembari menceritakan kekesalannya di acara semalam. Mendengar Hansora berencana melakukan operasi Obchin untuk menyenangkan suaminya, Rael memberikan saran agar ia melakukan hal lain. Dengan alasan membicarakan hal pribadi, Rael berhasil membuat Sora membawanya ke rumahnya. Rael menyarankan agar Hansora berlatih tenggo alih-alih melakukan operasi Obchin, karena latihan tersebut bisa merangsang kekuatan otot dan tentu saja karena gaunnya yang tampak seksi. Untuk itu, Rael akan mengadakan kelas menari bersama Andamri dan Yoon Jin-hye, sehingga Sora tak perlu mengkhawatirkan status sosialnya. Ketika Yoon Kyum tiba di rumah, ia sangat terkejut melihat keberadaan Rael, dan adegan di saat Rael mengecup bibirnya pun kembali terbayang. Rael kembali menggoda Yoon Kyum sewaktu Hansora meninggalkan mereka berdua. Ia sengaja menyentuh tangan Yoon Kyum dan menggenggamnya sesaat. Yoon Kyum kembali bertanya, apakah tujuan Rael yang sebenarnya? Rael beralasan bahwa setiap kali ia bersama Yoon Kyum, dirinya selalu lupa diri karena terpikat oleh pesonanya. Dalam obrolan bersama suami Rael, Yoon Kyum kembali menyebutkan legenda bandoneon.
yang dipercaya bisa menenangkan jiwa yang mati karena ketidakadilan. Rael berpura-pura tidak mengetahui legenda itu. Ia berkata bahwa hidupnya tak pernah sedih sehingga tidak membutuhkan bandoneon Piazzolla. Ia justru bercerita bahwa dirinya kerap tampil di sebuah klub untuk menyalurkan hobi menari tango. Saat sedang berduaan dengan Yoon Kyum, ia menyebutkan nama La Boca sebagai tempat yang menarik, persis seperti nama tempat di dekat pelabuhan Buenos Aires. Ia pun mengundang Yoon Kyum untuk melihat pertunjukannya. Demi meyakinkan An Damri dan Yoo Jin Hye agar mau bergabung dalam kelas tango, ia berkata bahwa pertunjukan itu bisa menjadi ajang untuk mempermalukan Han Sora di depan umum. Rael juga mengundang 3 orang pria untuk mendampingi mereka berlatih tango. Awalnya Han Sora ragu melakukannya, namun ia merasa bahagia setelahnya. Rael kemudian menyerahkan Han Sora agar segera menelpon suaminya untuk menyalurkan hasratnya. Namun, karena Yoon Kyum tak bisa mengakomodir keinginannya, Han Sora menelpon Dr. Jung dengan alasan ingin melakukan konsultasi yang tak lain adalah pengawal pribadi ayahnya. Di lain sisi, An Pyong menyanggupi kehadirannya di TK Lian. Hal itu pun membuat Han Paro terheran dengan pencapaian putrinya itu. Han Sora berkata pada sang ayah bahwa keberhasilan tersebut berkat seseorang yang bisa diandalkan dan akan mengenalkannya suatu saat nanti. Dalam kunjungannya ke TK Lian, An Pyong juga menemui Rael dan menceritakan tentang kisah kehidupannya. Sebagai yatim piatu, ia memiliki seorang sponsor yang menyekolahkannya hingga bisa mencari pengacara. Sponsor itu sudah dianggapnya seperti ayah sendiri dan ia adalah ayah dari Rael. Untuk membalas budi kebaikannya, ia ingin membantu Rael dan terus melindunginya. Pada kesempatan itu, An Pyong juga memberikan dokumen berisi informasi tentang LY Group. Rael menunjukkan dokumen tersebut pada Nyonya Chung. Setelah membacanya, keduanya kini mengetahui latar belakang Yoon Kyum yang ternyata adalah anak di luar nikah dari pimpinan Kang bersama seorang pelayan. Hal itu mengindikasikan jika LY Group tidak mungkin diwariskan padanya, melainkan kepada Kang Si Kyum yang merupakan anak sah pimpinan. Hal itu pun bisa berimbas pada rencana balas dendam mereka. Kang bangunin susing viewers. Rael mengantar Danbi pulang dan berhasil membujuknya untuk mengantarnya memasuki ruang kerja Yoon Kyum. Ia rupanya ingin mencari buku besar LY Group. Di sana ia menemukan buku tango yang di dalamnya terselip potongan koran berisi artikel berita mengenai kematian ibu kandung Yoon Kyum. Dan lalu menunjukkan sebuah ruangan rahasia di dalamnya. Dan Rael berhasil melihat catatan buku besar itu. Namun suara pelayan yang menyambut Yoon Kyum pulang membuatnya harus segera meninggalkan ruangan. Beruntungnya, pintu rahasia berhasil menutup sempurna sebelum Yoon Kyum tiba di sana. Dan Bi sampai mengompol karena takut dimarahi oleh sang ayah. Yoon Kyum membentak Rael dan memintanya untuk segera pergi. Ketika Yoon Kyum memeriksa rak bukunya, ia menyadari jika Rael sudah melihat potongan artikel berita yang terselip pada buku bertajuk Tango. An Pyong menemui Rael di studionya. Ia meminta Rael untuk menghentikan niatannya membalas dendam, karena hal itu bisa membahayakan dirinya sendiri. Namun Rael teguh pada tujuannya dan tak akan berhenti dengan alasan apapun. Melihat bagaimana ia bersikeras, pada akhirnya An Kyung berkata agar Rael tak ragu untuk meminta bantuan dari dirinya, karena ia siap melindungi Rael. Yoon Kyum memberanikan diri untuk menemui Rael di klub La Boca sebelum penampilannya dimulai. Ia menawarkan padanya untuk memilih antara menjadi istri yang baik di mata suaminya atau memilih hidupnya dalam bahaya dengan menjadi wanita simpanannya. Tanpa ragu, Rael menyebut bahwa ia memilih Yoon Kyum dan siap menghadapi konsekuensi apapun. Keduanya pun lalu berciuman. Tiba-tiba, Yoon Kyum menghentikan ciumannya dan mendorong Rael hingga ia tersungkur. Ia menghina dan merendahkan Rael. Yoon Kyum menegaskan padanya bahwa dalam hubungan itu dirinya lah yang paling berkuasa untuk mengatur semuanya. Rael dilarang menghubunginya dan disuruhnya untuk dia menunggu. Rael mendapat teguran dan kembali dihina oleh Nyonya Chung karena ia tak bisa mendapatkan informasi apapun, apalagi berhasil membuat Yoo Kyum bertekuk lutut padanya.
Menurutnya, Rael masih terlalu muda sehingga ia tak terlalu memahami sifat para pria. 행하려고 그렇게 준비했는데 아무 소득이 없다고요. Rael tak sependapat dengan ucapan tersebut karena ia sudah mengalami banyak kesulitan semenjak remaja. Ia bahkan menikahi pria yang sangat dibencinya hanya untuk misi balas dendam. 그럼 다시는 안 올 거야. 내가 그 남자 잡으면 맞아. Dengan alasan membicarakan proposal kerjasama dari kalian, In Pyong kembali mendatangi Rael di studionya. Setibanya di tempat itu, ia mendapati Rael tengah serius berlatih menari, sehingga tidak menyadari kehadirannya. Sembari memperhatikan Rael, In Pyong kembali teringat peristiwa yang dialami Rael di masa lalu. Ia tak menyangka gadis remaja yang dulu dibantunya kini sudah menjelma menjadi wanita dewasa yang sangat mempesona. Lamunannya pun buyar oleh suara tepuk tangan dari Hansora dan anak-anak. Melihat bagaimana In Pyong menatap Rael, Hansora tahu jika pria itu menyukai Rael. Hansora kemudian meminta In Pyong agar bersedia bertemu dengan suaminya. In Pyong akhirnya setuju setelah Rael yang memintanya secara langsung. Pada akhirnya Rael berhasil memasuki rumah Han Paro ketika ia mengantar Hansora. Saat memasuki halaman rumahnya, Rael terkejut melihat seorang pimpinan industri ensung tengah berbaring dengan berlumuran darah. Beruntungnya pengawal Han Paro datang dan segera membawanya untuk masuk ke dalam. Ia pun langsung menggunakan kesempatan itu untuk memasang alat penyadap. Setelahnya, Rael mengantar Hansora pulang ke rumahnya dan ia bertemu dengan Yoon Kyung. Rael sangat kesal karena sikap Yoon Kyung yang sangat acuh kepadanya. Yabo? Dalam sebuah acara pesta, In Pyong memenuhi janjinya untuk bertemu dengan Yoon Kyung. Rael bersama suaminya pun turut hadir di acara itu, dan Yoon Kyung terkesima melihat penampilan Rael. Kehadiran Rael rupanya berhasil menarik banyak perhatian orang. Selain karena cantik, Rael juga fasih berbahasa Itali dan berperan sebagai penerjemah bagi In Pyong sewaktu berkenalan dengan pimpinan Giovanni. Di ruangan terpisah, Rael mengucapkan terima kasih pada In Pyong karena bersedia membantunya. Padahal ia tahu betul In Pyong membenci acara seperti itu. Namun In Pyong berkata bahwa bantuannya ini tidaklah gratis, karena suatu hari nanti Rael harus membalasnya. Terlihat Yoon Kyung berusaha menahan diri ketika melihat Kang Si Kyung mendekati dan menggoda Rael. Namun lama-lama ia merasa terprovokasi oleh pesona Rael dan berusaha menjauhkannya dari Si Kyung. Ia kembali membawa Rael ke tempat sepi dan menegaskan ketidaksukaannya jika Rael bersama dengan pria lain. Yoon Kyung tak bisa menahan hasratnya dan berniat mencium Rael. Namun Rael menolak dan berkata bahwa ia tak suka dijadikan cinta satu malam oleh Yoon Kyung dan sangat benci jika diperlakukan semena-mena olehnya. Jika memang Yoon Kyung sangat menginginkannya, maka ia harus datang tepat di hari ulang tahun istrinya sebagai tanda bukti keseriusan Yoon Kyung terhadap Rael. Sehari sebelum ulang tahun Hansora, Rael memberinya hadiah berupa gaun merah untuk dikenakannya di depan Yoon Kyung. Bersama rekan menarinya, Rael berencana mengadakan pesta milonga untuk merayakan ulang tahun Sora. Mendengar hal itu, Sora merasa bahagia karena mengira semua orang sibuk menyiapkan pesta kejutan untuknya. Sementara itu, Rael mengirimkan paket kepada Kim Yi-suk yang berisi rekaman pembicaraannya bersama suaminya di masa lalu. Ia ingin segera mengakhiri hubungan dengan suaminya. Selain itu, ia juga meminta pada Nyonya Chung untuk menyiapkan pengacara handal guna membantu pimpinan Ansung yang pada waktu itu disiksa oleh Han Paro. Hari ulang tahun Hansora akhirnya tiba. Ia tak sabar menerima semua kejutan dari semua orang. Alih-alih mendapat kejutan menyenangkan, di hari itu Sora justru mendapatkan kejutan pahit sepanjang hari. Ketika ia bangun tidur, Yoon Kyung sudah pergi ke kantor sehingga ia gagal mendapatkan ucapan ulang tahun. Di siang harinya, ia mengira akan mendapatkan kejutan pesta milonga di studio Rael. Namun Rael justru meninggalkannya dengan alasan In Pyong meminta bertemu. Setelah menunggu sepanjang hari, ternyata teman-teman yang tak ada yang datang satupun, yang membuat Sora semakin kesal.
Sawangin, sekali melihat kemarahan atasannya, sekretaris segera memastikan kamar hotel yang sudah dipesan oleh Yoon Kyung dan segera mengantar Sora ke sana. Dengan mengenakan gaun merah pemberian Rael, Sora datang ke kamar hotel dan berharap suaminya sudah menunggu beserta kejutan terindahnya. Namun Sora harus menelan pil pahit karena ia tidak mendapati dekorasi apapun di kamar tersebut. Bahkan suaminya tidak ada di sana. Yoon Kyung sempat bimbang sepanjang malam. Ia terus memikirkan keputusan apakah yang akan ia ambil, antara menuruti keinginan istrinya dengan bermalam di hotel atau menuruti hasratnya yang ingin bersama Rael. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk datang ke tempat Rael dan menghancurkan impian sang istri. Hansora yang sangat kesal dan marah berusaha mengamuk dan membanting semua barang di rumahnya. Ia kemudian menelpon sang ayah untuk mengadukan kekecewaannya itu. Namun hal itu justru membuat ayahnya semakin menilai Sora tak becus menangani masalah. Hansora pun menelpon Rael yang mana Rael berpura-pura menghiburnya. Padahal saat itu ia tengah bersiap untuk menghabiskan waktu bersama Yoon Kyung. Selagi Sora mengamuk dan menunggu Yoon Kyung, Rael tengah bermesraan dengan Yoon Kyung dan menghabiskan malam bersamanya. Muncul perasaan cinta dalam hati Rael saat memandangi wajah Yoon Kyung yang tengah tertidur. Namun ia tersadar jika perasaan itu sangatlah berbahaya karena bisa menghancurkan segala rencana balas dendam dan berujung kehancuran dirinya sendiri. Hansora memarahi semua pegawainya karena tak ada satupun dari mereka yang tahu kabar dari Yoon Kyung padahal jam sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Ia pun semakin frustasi karena Yoon Kyung bahkan tak membawa ponsel dan meninggalkan mobil yang sudah dipasang alat pelacak. Sebelum Yoon Kyung pulang, ia memberikan HP pada Rael agar keduanya bisa berkomunikasi dengan aman dan leluasa. Tak hanya itu saja, Yoon Kyung juga memberikan kalung batu permata yang hanya bisa dimiliki oleh kalangan konglomerat. Sementara itu, Sora mendaratkan tamparan pada pengawal Cha karena orang kepercayaannya itu tak bisa melacak jejak Yoon Kyung. Beberapa saat kemudian Yoon Kyung pulang dan melihat keadaan rumah yang kacau dan berantakan. Sora berkata, jika hal itu terjadi karena suaminya tidak pulang, ia juga terus bertanya kemanakah Yoon Kyung semalaman. Jawaban yang keluar dari mulut suaminya justru membuat Sora semakin kecewa, karena Yoon Kyung berkata jika ia sudah muak dengan rumah tangga bersama Sora. Pengawal Cha hanya bisa tertunduk dan meminta maaf karena telah memasang alat pelacak di mobil Yoon Kyung. Alih-alih menghukum, Yoon Kyung menyuruh pria itu untuk meninggalkan rumahnya. Karena pertengkaran tersebut, Yoon Kyung kini tak mau tidur satu ranjang dengan Sora. Ia bahkan memilih untuk tidur di kamar tamu. Pertengkaran Yoon Kyung dan Sora ternyata sudah disadap oleh Rael. Semalam, sewaktu Yoon Kyung terlelap, dengan bantuan Nyonya Jung, ia memasang sebuah aplikasi yang cukup canggih di HP Yoon Kyung. Kaizen Pune, hacking searches. Setibanya di rumah, Rael sepertinya sudah merencanakan sesuatu terhadap Jin Wook. Ia menyerahkan sebuah paket yang ditujukan kepada suaminya, yang diceritakan berasal dari perusahaan Zedik, yang mana itu adalah perusahaan milik ayah Rael dulu. Melihat paket itu membuat Jin Wook panik, sembari berkata jika sepertinya paket itu salah alamat. Berpindah pada Jung Chul yang sedang menghadap Tuan Han Paro untuk menyerahkan daftar jaksa yang ingin bergabung dengan sebuah proyek gagasannya. Lagi dan lagi, pembicaraan itu pun terpantau oleh Rael karena alat penyadap yang dipasang di kolong sofa. Ia juga berusaha menghafal kode sandi ruang rahasia Yoon Kyung yang sempat dibuka oleh Danbi. Sementara itu, Nyonya Jang sibuk membuntuti Jin Wook yang terlihat menemui seseorang. Ia juga memerintahkan anak buahnya untuk mendapatkan bukti berupa foto tersebut. Rumor tentang Yoon Kyung yang mengabaikan Sora di hari ulang tahunnya akhirnya terdengar hingga ke wali murid TK Lian. Ternyata Sora sengaja membocorkannya untuk mempermalukan Sora. Beberapa saat kemudian, ia mendapat telepon dari Sora
dan meminta tolong agar Rael mengantar Danby pulang. Ia mengaku sedang tak enak badan sehingga tak bisa menjemputnya. Ternyata saat itu Sora menggila karena ia mengamuk di rumahnya dan menghancurkan kamar tamu untuk melampiaskan kekesalannya. Melihat kejadian itu, Rael berusaha menghentikan Sora. Kelakuan Sora bahkan membuat putrinya takut karena ia menyuruh bocah itu untuk menelpon ayahnya dan memintanya untuk segera pulang. Rael lalu menghubungi Yunkyung dan bertindak sebagai asisten Sora. Ia memberitahu keadaan di rumah yang sedang kacau dan Sora yang tak bisa dikontrol. Saat di kantor, Yunkyung batal memecat pengawal Cha. Ia bahkan memberikan satu kesempatan lagi padanya untuk menjadi tangan kanannya mulai saat ini. Setibanya di rumah, Yunkyung melihat amarah Sora semakin menjadi. Ia bahkan refleks melindungi Rael ketimbang melindungi putrinya sendiri, yang saat itu nyaris terkena pecahan piring yang dilempar oleh Sora. Fast. Untuk menghentikan keributan, Rael mengajak Sora beristirahat dan memberikan teh hangat yang sudah dicampur obat tidur. Ia lalu menyerahkan berkas pekerjaan pada Sora dan memintanya untuk menyibukkan diri dengan bisnis, ketimbang frustasi dengan kelakuan suaminya. Ia juga berjanji akan mengurus masalah Damri dan Jihe yang mulai merendahkan Sora. Setelahnya ia menemui Yunkyung di ruang kerja. Keduanya lalu menuju ke rumah Mawar karena Yunkyung ingin menghabiskan waktu dan mengobati luka di pipi Rael. Saat itu Yunkyung berkata jika baru pertama kali ia merasa kenyamanan ketika berada di dekat seorang wanita. Rael kembali merencanakan banyak hal dengan Nyonya Jung. Salah satunya adalah mendapatkan buku besar milik Yunkyung dan menyeret Panro ke pengadilan atas kasus korupsi yang selama ini ia lakukan. Keesokan harinya Sora terbangun. Ia mendapati suaminya akan bekerja namun sikapnya masih saja dingin. Sora lalu menemui ayahnya dan menyerahkan sebuah proposal untuk membangun mall di distrik pusat perbelanjaan LY Group. Han Panro kagum mendengar ide dari putrinya. Pada akhirnya, Sora pun mengaku jika ide itu ia dapatkan dari seorang asisten yang juga merupakan wali murid TK Lian. Mendengar perbincangan itu, Nyonya Jang merasa di atas angin karena Panro sudah berhasil mengambil umpannya. Ia juga meminta Rael agar tidak terlalu dekat dengan Yunkyung agar identitasnya tidak terbongkar. Saat itu Sora berniat membalas perlakuan kedua temannya. Melihat rencana busuk Sora, Rael berpura-pura menasihatinya. Namun ia justru mendengar sebuah fakta yang mengejutkan jika Sora bisa melakukan apapun dan menyingkirkan orang yang tidak ia sukai. Pembicaraan itu mengarah pada kasus menghilangnya seorang wanita yang berasal dari perusahaan Sedik, yang mana wanita itu tak lain adalah ibu kandung Rael. Rael hanya tertegun ketika kembali mengingat keberadaan ibunya yang sampai saat ini belum ia ketahui. Malam itu, Enpyong menjemput Rael. Ia berkata pada pria itu jika Soralah yang bertanggung jawab atas menghilangnya sang ibu. Keesokan harinya, Yunkyung dijemput paksa oleh sekretaris ayahnya. Ia pun dibawa ke sebuah tempat. Ayah Yunkyung marah dan meminta putranya bertekuk lutut karena ketidakbecusannya dalam mengurus perusahaan. Yunkyung bahkan dipaksa untuk menandatangani surat penolakan warisan karena memang Yunkyung berasal dari anak di luar pernikahan. Mendengar ia dibandingkan dengan Sikyum yang merupakan saudara tiri membuat Yunkyung terbakar emosi. Suatu hari acara pertunjukan tekalian digelar, menampilkan Sora dan Rael sebagai pasangan dalam tarian tango. Meskipun terlihat biasa saja, namun sebenarnya hati dan pikiran Rael sangat muak dengan Sora. Ia bahkan sesekali mencengkram bahu Sora saat kembali mengingat keterlibatan wanita itu dalam kehancuran keluarganya. Di waktu yang bersamaan, Yunkyung nekat mendatangi acara tersebut meskipun membuat ayahnya marah. Saat sedang menyendiri di lorong sekolah, tiba-tiba Rael dikejutkan dengan kemunculan Yunkyung. Melihat wajah Yunkyung memar, Rael lantas bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Yunkyung justru menyebut jika dirinya tak ingin direndahkan dan berniat menjadi raja serta mengambil alih LY Group. Ia tak ingin dianggap sepele oleh ayahnya serta ayah mertuanya.
Yoon Kyung meminta Rael untuk terus berada di sisinya apapun yang terjadi. Rael menyanggupi permintaan itu. Melihat kedatangan suaminya, Sora sempat kegeeran karena mengira Yoon Kyung masih mencintainya. Namun saat itu, Rael sengaja memprovokasi Sora sembari berkata jika sepertinya suaminya memiliki wanita idaman lain. Ada apa? Sora justru marah mendengar ucapan Rael dan menganggapnya lancang karena terlalu ikut campur masalah pribadi. Ia menyuruh Rael untuk mencari bukti perselingkuhan suaminya atau Rael akan menanggung akibatnya. Sementara itu, Yoon Kyung berniat mengadu domba ayah dan mertuanya agar saling bermusuhan. Ia sengaja mengirim paket berisi skandal ayahnya sendiri kepada mertuanya dengan nama anonim. Setelah menghadiri acara sekalian, Yoon Kyung dan Rael justru menginap di rumah Mawar, sebutan untuk tempat keduanya berkencan. Rael bahkan membantu Yoon Kyung untuk mendapatkan cara demi mengakuisisi saham LY Group. Ucapan Rael yang seolah begitu memahami rasa kesepiannya selama ini membuat Yoon Kyung kian tersentuh. Hingga pada akhirnya keduanya kembali mengulang adegan kemesraan. Sora sendiri justru mengalami serangan psikis yang membuat tubuhnya menjadi kedinginan karena kepikiran akibat suaminya tidak kunjung pulang. Nyonya Jang juga demikian karena Rael tidak pulang dengan alasan sedang membantu pekerjaan seorang teman. Hingga 2 hari kemudian, barulah Rael pulang yang membuat Nyonya Jung sedikit kesal karena menganggap Rael terlalu ceroboh hingga belum juga putus dari Yoon Kyung. Ia sebenarnya juga khawatir identitasnya akan terungkap. Akhirnya, ia memahami kemarahan Rael karena Sora diduga telah menghabisi ibu kandung Rael. Meskipun kini mereka tak bisa berbuat apa-apa mengingat keluarga Sora yang kebal hukum. Bagi Rael, kematian ibunya juga harus dibayar Sora dengan kematian. Ia bahkan bersumpah akan membuat kehidupan Sora hancur sehancur-hancurnya. Perbincangan mereka dikejutkan dengan kedatangan Sora ke rumah Rael. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, Rael mengaku jika 2 hari ini ia tak bisa dihubungi karena sibuk mencari bukti perselingkuhan Yoon Kyung. Ia mengajak Sora untuk mendatangi kantor suaminya dan membuat Yoon Kyung terkesan dengan mengajukan proposal soft opening mall gagasannya. Rael sangat yakin jika rencananya untuk membuat Yoon Kyung dan Sora berpisah sudah ada di depan mata. Sehingga pada akhirnya dirinya lah yang akan mengambil alih LY Group. Tanpa seizin Yoon Kyung, Sora memasuki ruang kerjanya. Ia bahkan mengobrak pabrik tempat itu untuk mencari barang bukti perselingkuhan. Sora menemukan noda eyeshadow di cas suaminya yang ternyata sengaja dibuat oleh Rael saat keduanya bermalam bersama. Seperti sudah hilang akal, Sora memaksa Rael untuk memberitahunya siapakah wanita yang berselingkuh dengan sang suami. Hal itu pun ketahuan oleh Yoon Kyung dan mengusir Sora dari ruangan karena nyaris membuat Rael celaka. Setelah Han Sora pergi, kini giliran Rael memperdaya Yoon Kyung dengan wajah yang memelas. Kedekatan keduanya pun terlihat oleh suami Rael yang juga memang bekerja di perusahaan itu. Berpindah pada An Pyong yang mendatangi kediaman Han Pandro. Setelah menerima hadiah berupa buku langka, keduanya memang berjanji tamu. Ternyata Han Pandro berniat menjalin keakraban dengan An Pyong mengingat pria itu adalah anggota dewan yang bisa mendatangkan keuntungan Pandro dalam memuluskan proyeknya. Saat itu Han Pandro merasa terganggu dengan teriakan Sora yang memilih pulang ke rumah ayahnya setelah ia berdebat dengan Yoon Kyung. Khawatir kehilangan suaminya, Sora bahkan semakin frustasi karena bekas eyeshadow itu seolah melekat di tangannya. Rael meminta maaf dan menemui Sora di kediaman Tuan Pandro. Rael sengaja mengkambing hitamkan Damri sebagai wanita yang diduga berselingkuh dengan Yoon Kyung. Ia berkata, jika Damri memiliki sebuah tas yang juga pernah dipesan oleh Yoon Kyung tanpa sepengetahuan Sora. Mendengar hal itu, Sora tak percaya karena menganggap jika Damri bukan selera suaminya. Secara tak langsung, di sana Rael bertemu dengan An Pyong.
Keduanya sama-sama terkejut karena bagi Eun Pyong, tindakan Sora sudah terlalu jauh. Di malam harinya, Eun Pyong mengajak Rael ke apartemennya. Ia berkata jika saat ini hanyalah Rael keluarganya, sehingga ia ingin melindungi. Itulah tentang ketuhanan. Sepulangnya dari apartemen Eun Pyong, Rael dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita di depan rumah. Wanita itu pun memperkenalkan diri sebagai pengawal pribadi dan mulai saat ini dipekerjakan oleh Yoon Kyung. Tak hanya pengawal pribadi, Yoon Kyung juga mengirim mobil mewah untuk Rael. Dari dalam rumah, Nyonya Jung melihat peristiwa tersebut. Ia kembali menyadarkan Rael jika tingkah laku Rael sudah berbahaya. Terlebih ia berpikir Rael hanya mengincar harta dan hadiah dari Yoon Kyung sekaligus sebagai jalan membalas dendam. 네, 하나만 묻죠. 자동차나 보석에 나왔어요? Ketegangan di rumah itu pun berlanjut di saat Jin Wook pulang dan terus menginterogasi istrinya tentang kejadian di kantor siang tadi. Ia juga bertanya, sudah sejauh apakah hubungan Rael dengan pimpinannya? Di malam itu juga Rael meninggalkan rumah dan memilih untuk singgah di ruang kendali, di mana di tempat itulah ia mengatur segala informasi, rekaman CCTV dan alat penyadapan. Kepercayaan Tuan Han Panro kepada Eun Pyong semakin besar. Bahkan kini, Eun Pyong sudah dimasukkan sebagai salah satu anggota dalam perencanaan mega proyeknya. Beberapa hari ini Rael tak bisa dihubungi yang membuat Yoon Kyung panik. Bahkan pengawal pribadinya pun tak bisa menemukan keberadaannya. Suatu hari, Sora melihat tas yang digunakan Damri dan ia pun langsung kepikiran dengan ucapan Rael. Seketika ia mengalami serangan panik hingga butuh waktu untuk menenangkan diri. Usahanya menghubungi Rael pun tidak kunjung berhasil. Ia justru memerintahkan seorang pengawal ayahnya untuk memuaskannya, seperti yang sudah sering ia lakukan. Telepon dari Rael membuatnya seketika syok karena Rael mengaku telah mendapatkan jejak seorang wanita yang diduga adalah selingkuhan Yoon Kyung. Wanita itu dikabarkan sedang mengendarai mobil mewah di sebuah wilayah. Tanpa pikir panjang, Sora mengajak pengawalnya untuk menuju tempat yang dimaksud. Ia langsung mengejar mobil yang ternyata dihadiahkan Yoon Kyung pada Rael. Aksi kejar-kejaran cukup menegangkan, hingga pada akhirnya Sora berhasil menghentikan laju mobil tersebut. Betapa terkejutnya Sora setelah membuka paksa pintu mobil yang ternyata wanita itu bukan seperti apa yang ia bayangkan. Karena ia tak lebih dari seorang bodyguard dengan setelan jas hitamnya. Pengawal Rael yang panik segera kabur, diikuti oleh Sora yang juga meninggalkan lokasi karena polisi mulai datang untuk memeriksa keadaan. Ternyata Rael memang sengaja memerintahkan pengawalnya untuk datang menjemput melewati jalan tersebut. Hingga terjadilah peristiwa yang membuat Sora merasa tertipu. Keesokan harinya, detektif mendatangi perusahaan LY Group terkait kecelakaan yang melibatkan mobil perusahaan, yang mana mobil itu digunakan oleh Sora. Yoon Kyung memerintahkan bawahannya untuk melarang media ataupun detektif memperpanjang kasus ini yang diyakini menyeret nama sang istri. Tuan Han Panro dan pengawal selingkuhan Sora pun dibuat panik mendengarnya. Ia pun mendatangi Sora untuk memastikan keadaannya. Sora sangat takut jika keduanya ketahuan pernah tidur bersama. Sora juga menghancurkan HP milik pengawal guna menghilangkan barang bukti percakapannya selama ini. Untuk sementara, Sora menginap di hotel di saat ayahnya ingin menanyainya tentang alasan mengapa Sora terlibat kecelakaan di malam yang sudah larut. Nyonya Jang dan Eun Pyong juga mengetahui jika kecelakaan tersebut adalah ulah Rael. Sementara itu, ayah Yoon Kyung yang bernama Tuan Kang sepertinya sudah sadar jika Panro mengetahui rencananya yang ingin mengambil saham Yoon Kyung dan beberapa kasusnya yang lain. Ia pun kini balik menyerang Han Panro dengan kasus kecelakaan Sora yang bersama seorang pria di dalam mobilnya. Ia juga berniat mencari tahu siapakah pria tersebut. Kamja. Pada akhirnya, dalam suatu pertemuan, Tuan Kang mengancam Han Panro dengan rekaman kecelakaan Sora karena wanita itu diduga kuat telah berselingkuh. Sora mengaku di depan sang suami jika sebelum kecelakaan terjadi, ia hanya pergi dengan seorang teman. Ia juga menanyakan hal yang sama kepada Yoon Kyung, apakah benar pria itu berselingkuh. Sora tak akan tinggal diam
jika pernikahan keduanya hancur karena ia sangat mencintai Yoon Kyung. Dan selama ini ia sudah berjuang untuk mempertahankan hubungan demi kepentingan bisnis. Di luar dugaan, Sora justru menyerahkan diri ke kantor polisi. Ia rupanya ingin memberikan keterangan terkait peristiwa kecelakaan. Ia berkata jika di malam itu hendak mengikuti mobil miliknya yang dicuri oleh seseorang. Sora justru meminta bantuan polisi untuk mencari keberadaan mobil dan pengemudinya. Sementara itu, An Pyong memberitahu Rael jika hubungan Tuan Han Panro dan Tuan Kang tampaknya semakin memburuk. Ia berusaha meyakinkan Rael apakah keputusannya saat ini tak pernah ia sesali. An Pyong berkata apapun yang menjadi keputusan Rael, ia akan selalu melindungi dan selalu ada untuknya. Atas perintah Sora, Jung Chul kini menangkap pengawal pribadi Rael. Wanita itu pun tak berdaya menjadi bulan-bulanan geng mereka. Karena kesetiaannya pada Yoon Kyung, wanita itu bahkan tak mengaku siapakah selingkuhan Yoon Kyung yang sedang ia lindungi. Lewat HP pengawal, Sora pada akhirnya tahu jika suaminya memberi nama selingkuhan dengan sebutan VIP. Sora langsung menelpon nomor tersebut dan seketika tersambung dengan Rael. Rael tak menjawab sepatah kata pun. Ia hanya menulis pesan jika esok hari akan datang tepat pukul 12, asalkan Sora membebaskan pengawalnya. Keesokan harinya ternyata bertepatan dengan ulang tahun Dabi. Sora berdandan dengan cantik dan seolah lebih berani karena bersiap akan menemui selingkuhan suaminya. Acara yang diadakan di Tekalian dihadiri wali murid. Hingga beberapa menit menuju pukul 12, Sora belum juga melihat tanda-tanda kemunculan wanita misterius. Di luar dugaan, Rael memang datang tepat di pukul 12 dengan gaun biru yang seksi. Namun saat itu, Sora mengira kedatangan Rael sebagai wali murid dan ingin mengucapkan selamat pada putrinya. Hingga pada akhirnya, Sora mengaku pada Rael jika dirinya sedang menunggu seseorang. Namun ternyata orang yang ia tunggu tidak memiliki nyali untuk menemuinya. Sora lantas berkata jika dirinya lah orang yang ditunggu oleh Sora. Ia mengaku sebagai selingkuhan Yoon Kyung. Rael justru menekan Sora agar ia tak melawan ataupun membuat keributan, karena jika skandal ini terungkap, grup LY pasti akan dipermalukan. Ingin rasanya Sora menghajar Rael, namun harus ia tahan karena keduanya akan melakukan wawancara di depan media. Ia pun bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Saat Yoon Kyung melihat Rael, ia sebenarnya ingin mengajaknya ke rumah mawar. Namun Rael berkata jika ia ingin mengakhiri hubungan karena Sora sudah mengetahuinya. Ancaman Sora pada Rael sepertinya tidak membuat Rael gentar. Ia bahkan kembali mengintimidasi Sora jika dirinya akan melakukan sesuatu yang bahkan tak pernah Sora bayangkan. Yoon Kyung justru membela Rael karena ia mengaku jika hubungan perselingkuhan ini adalah ulah dirinya. Ia mengingatkan Sora agar tidak berbuat macam-macam dengan Rael. Di malam itu, Sora yang masih kesal memilih untuk pulang ke rumah sang ayah. Beberapa hari kemudian, sekretaris Tuan Kang mendapat kabar jika Yoon Kyung membentuk sebuah tim untuk mendaftar di bursa saham New York. Tentunya hal ini akan merugikan dirinya karena Tuan Kang juga memiliki saham pada perusahaan yang sedang dikelola Yoon Kyung. Tuan Han Panro juga mendapatkan kabar tersebut yang seketika membuatnya panik. Karena jika Yoon Kyung berhasil, maka menantunya bisa mengambil alih LY Group, mengingat Yoon Kyung memiliki banyak dana talangan. Tuan Kang juga merasa dikhianati oleh anaknya sendiri. Ia lalu mendatangi LY Group dan sempat dihadang oleh pengawal Yoon Kyung. Bahkan saat itu, ia dilarang untuk memasuki perusahaan tanpa izin. Di sana, ia justru terlibat perkelahian dengan Han Panro dan anak buahnya. Han Panro menganggap jika Yoon Kyung dan ayahnya telah berkomplot untuk merebut LY Group yang sebenarnya sedari dulu adalah miliknya. Sora yang melihatnya sangat terkejut karena suaminya kini merambah bisnis ke dunia internasional. Sementara sang ayah justru terlibat kekacauan dengan mertuanya. Keadaan pengawal Rael kini jauh lebih baik setelah wanita itu diselamatkan oleh An Pyong dan menggerebek tempat penyekapan. Kini, pengawal tersebut dirawat di rumah sakit dengan bantuan Rael. Dari keterangan pengawal, Rael mengetahui di manakah kondisi Yoon Kyung melakukan perayaan keberhasilan bersama para staf. Rael menulis surat perpisahan dan memberikan alat musik yang bisa dipercaya bisa menyembuhkan luka hati Yoon Kyung dan membawa kenyamanan baginya.
Betapa terkejutnya Yoon Kyum karena kini Rael ada di hadapannya. Ia langsung memeluk wanita itu dan meminta agar tidak meninggalkannya lagi. Beberapa saat kemudian, Jin Wook datang dan memergoki keduanya. Sepertinya Rael memang sengaja mendatangkan suaminya dan ingin mengekspos skandal ini. Jin Wook marah besar saat memergoki istrinya berpelukan dengan pria lain. Terlebih pria itu adalah atasannya sendiri. Ia bahkan hampir mendorong istrinya sebelum akhirnya dicegah oleh Yoon Kyum. Secara terang-terangan ia mengaku jika dirinya tak bisa meninggalkan Rael. Tanpa rasa malu, Yoon Kyum meminta agar Jin Wook tidak mendekati Rael dan jika perlu memajukan gugatan perceraian. Saat di sekolah, Rael kembali membuat onar dengan sengaja masuk ke ruang rapat yang saat itu dipimpin oleh Sora. Tak mau melihat Rael, Sora mengusirnya karena dianggap telah kurang ajar. Sora bahkan menampar Rael di depan wali murid lain dan meminta yayasan agar mencoretnya dalam berbagai kegiatan sekolah. Meskipun sempat dihebohkan memiliki skandal perselingkuhan, perusahaan yang dipimpin oleh Yoon Kyum justru semakin meroket. Salah satu sektor LY Group bahkan berhasil masuk ke dalam bursa efek New York dengan nilai saham tertinggi. Melihat keduanya tampil di televisi, Eun Pyung sangat terheran dengan akting yang sedang diperankan oleh Sora. Di depan media, ia seperti keluarga yang harmonis yang selalu mendukung sang suami. Karena merasa kesulitan memisahkan mereka, ia lalu meminta agar Rael memikirkan rencana selanjutnya dan mungkin juga kemungkinan terburuk dalam misi membalas dendam ini. Namun Rael yang sudah ditutupi oleh dendam seolah tak mau memikirkan resiko apapun yang akan ia hadapi. Toh saat ini ia menganggap jika dirinya sudah mati sehingga tak ada yang merasa kehilangan. Rael lalu berpesan pada Eun Pyung agar menjaga dan selalu membantu Nyonya Jang jika dirinya sudah meninggal. Eun Pyung yang sebenarnya memiliki perasaan terhadap Rael meminta agar wanita itu tidak bicara sembarangan. Jika terjadi hal buruk padanya, ialah yang akan menjadi orang pertama yang merasa kehilangan. Eun Pyung kemudian menyatakan perasaannya pada Rael namun tidak terburu-buru untuk mendapatkan jawaban. Ia berjanji akan menunggu Rael sampai menyelesaikan urusannya dengan keluarga Yoon Kyum. 아무도 없어도 최소한 내가 했는데. Keesokan paginya, Eun Pyung terlihat menghadiri pertemuan resmi dengan presiden. Di sana ada juga Sora dan Yoon Kyum yang ternyata adalah teman satu universitas. Mereka membicarakan banyak hal, termasuk tugas baru Eun Pyung sebagai kepala sekretaris presiden. Setelah pulang dari acara pertemuan, Eun Pyung tak sengaja melihat pria misterius yang begitu familiar. Ternyata pria itu adalah Jang Moon-hae, salah satu korban dari LY Semiconductor. Saat ini, Moon-hae terlihat sedang mengikuti mobil Yoon Kyum untuk memberikan sebuah amplop rahasia dari orang yang sedang menyuruhnya. Namun saat Yoon Kyum akan membuka amplop dari Moon-hae, Eun Pyung keburu datang dan mengajaknya minum bersama. Ia rupanya sengaja mengalihkan perhatiannya dan meminta Rael agar menelpon kekasih gelapnya itu. Setelah fokusnya terbagi, Eun Pyung menukar amplop Moon-hae dan berniat memberikannya pada Rael. Setelah dicek, amplop kiriman Moon-hae memang berisi bukti tentang siapakah Rael yang sebenarnya. Eun Pyung menduga pelaku yang menyuruh mengirim amplop tersebut berasal dari orang terdekat Rael. Dari bukti yang ada, ia mencurigai jika pelakunya adalah Nyonya Jang. 그동안 쌓아올린 정보를 태워버리라는 수 있어요. Skandal yang menyeret Yoon Kyum membuat Sora enggan menemui ayahnya atau hanya sekedar menjawab panggilan telepon. Ia sudah membayangkan betapa mengerikannya dirinya jika ayahnya murka atas kesalahan yang sebenarnya tidak ia lakukan. Namun karena terus didesak, Sora akhirnya menemui ayahnya dan langsung mendapatkan hukuman. Dirinya bahkan hampir dimasukkan ke dalam ruangan khusus untuk mendapatkan siksaan yang dianggap sebagai sebuah pelajaran. Siapa-siapanya? Di sana Sora tak hanya mendapatkan kekerasan fisik, namun juga secara verbal. Dan yang semakin menyedihkan, Rael semakin terang-terangan menunjukkan skandalnya kepada Sora. Yoon Kyum yang berjanji akan menjauhi Rael juga kembali menipunya dengan memanipulasi keberadaannya lewat GPS. Bahkan pria itu malah semakin nekat karena sudah merencanakan akan tinggal bersama Rael dan mengirim Jin Wook ke desa terpencil.
Saat di kantor, Tuan Panro dan Jung Chul tengah membicarakan soal pelantikan An Pyong sebagai kepala sekretaris presiden. Beberapa saat kemudian, ia mendapat telepon dari Nyonya Cha yang menyebut jika yayasan mendapat kritik dari Dinas Pendidikan mengenai penyalahgunaan kekuasaan, di mana orang yang melaporkan dugaan tersebut adalah Rael. Setelah dikonfirmasi dengan Sora, sekretaris Han Paro baru mengetahui jika Rael adalah selingkuhan Yoon Kyung. Ternyata Sora sengaja menyembunyikan hal itu demi posisi sebagai presidir di perusahaan LY dan tentunya pengakuan dari sang ayah. Sora juga berencana mengirim Jinwoo ke Amerika setelah pengukuhan dirinya sebagai presidir dilakukan. Apakah itu kurangnya itu 생사에 맞겠다고 내가 다 뒤집을 수 있어. Sesuai dengan rencana, hari itu Sora dan Yoon Kyung menghadiri acara peluncuran cabang baru yang bekerja sama dengan investor luar negeri. Tak hanya meluncurkan brand terbarunya, Yoon Kyung juga mengumumkan jika Sora saat ini menjabat sebagai presidir LY Shopping Mall. Namun di tengah-tengah kebahagiaan Sora, Rael tiba-tiba muncul dan berencana membuat keributan. Ia membawa setangkai mawar yang tak sengaja melukai tangan Sora saat ia akan menampar Rael. Dari kejadian itu, Sora dan suaminya ribut besar dan tanpa sengaja suara mereka masuk ke ballroom saat acara masih berlangsung. Semua percakapan Sora termasuk skandal perselingkuhan jelas terdengar, meskipun belum terungkap siapakah wanita yang dimaksud. Acara yang tadinya sangat resmi berubah menjadi canggung dan penuh rumor karena ulah Rael. Sebelum dari acara peluncuran, Sora dan suaminya kembali bertengkar. Hal itu tanpa sengaja didengar oleh putrinya yang bersembunyi di balik kursi. Sementara Sora sendiri terlihat sangat berantakan hingga ia berusaha melukai dirinya sendiri. Kabar Sora menjabat sebagai direktur LY Shopping Mall membuat keluarga suaminya meradang. Mereka menganggap jika Yoon Kyung hanya dimanfaatkan oleh keluarga Han Panro hingga membuatnya seolah tinggal di neraka. Keadaan semakin sulit saat ayah Yoon Kyung mendengar kabar jika kondisi Nyonya Seol sedang kritis. Setelah bertemu di acara peresmian, Yoon Kyung dan Rael bertengkar karena pria itu merasa kecewa dengan sikap selingkuhannya. Mereka hampir berpisah sebelum akhirnya memutuskan untuk kembali bersama. Yoon Kyung rupanya terlalu mencintai Rael hingga ia tak sanggup untuk meninggalkan wanita itu. Ia bahkan rela memberikan posisinya di perusahaan demi bisa bersama dengan Rael. Karena keadaan yang semakin memburuk, Nyonya Seol alias Ibu Yoon Kyung tak bisa diselamatkan. Mendengar hal tersebut, Sora dan ayahnya datang ke acara pemakaman. Mereka disambut kurang baik sejak posisi presidir LY Group diambil alih oleh Sora. Namun yang lebih mengejutkan adalah kedatangan Rael yang ternyata begitu dekat dengan putri Sora. Hal itu jelas membuat Sora dan Yoon Kyung terkejut, namun tidak dengan ipar-iparnya. Mereka sepertinya sudah mengetahui dengan perselingkuhan Yoon Kyung dan mencoba untuk memperkeruh suasana. Sementara Rael sendiri terus menekan Sora dan seolah ingin jika skandalnya diketahui oleh ayahnya. Ia bahkan membisikkan sesuatu pada Tuan Han Paro dan berkata jika putrinya memiliki banyak rahasia. Rael kemudian pergi bersama An Pyong meninggalkan rasa penasaran dalam dirinya. Panro kemudian meminta asistennya agar mencari tahu siapakah selingkuhan Yoon Kyung. Yoon Kyung menelpon Rael untuk meminta kejelasan dengan kekacauan yang kembali ia lakukan kali ini. Wanita itu menjawab jika ia tak ingin terus disembunyikan dan ingin agar Yoon Kyung melupakan Sora. Tak cukup sampai di situ, Rael juga ingin Yoon Kyung menikahinya dalam waktu dekat. Karena terlalu terobsesi dengan selingkuhannya, Yoon Kyung mengutarakan keinginannya berpisah dengan Sora. Hal itu secara sadar ia utarakan bukan karena kelelahan ataupun ibunya yang baru saja meninggal. Yoon Kyung merasa sudah sangat lelah dan ingin menjalani hidup sesuai dengan keinginannya. Selain membahas soal perceraian, Yoon Kyung juga sudah merundingkan soal hak asuh anak setelah mereka bercerai. Pagi itu, ia memutuskan keluar dari rumah dan berniat membawa serta putrinya. Tak ayal, keputusan sepihak Yoon Kyung membuat istrinya meradang. Dalam kasus ini, ia seharusnya menjadi orang yang paling kecewa dan marah, bukan malah suaminya yang jelas-jelas sudah menghilangkan kepercayaannya.
Sadar jika Yoon Kyum akan membawa putrinya, Sora meminta agar pihak sekolah menahan Dabi agar ia tidak dibawa kabur oleh sang suami. Namun Dabi rupanya sudah terlanjur dibawa pergi dan ia pun hanya bertemu dengan Rael. Berasa semakin di atas awan, kedatangan wanita itu sampai didampingi oleh para bodyguard Yoon Kyum. Mereka juga berlaku kasar terhadap Sora yang sebenarnya adalah atasan mereka sendiri. 내가 누군지 몰라? Saat di rumah, wanita itu meminta anak buahnya untuk mencari identitas Rael termasuk tentang keluarganya. An Byung terkejut melihat Yoon Kyum berada di rumah Rael, meskipun dirinya sendiri tahu jika mereka sedang menjalin hubungan. Mereka pun kemudian mengobrol berdua sebelum akhirnya Rael datang dan mengajaknya keluar rumah. Di sana, ia memberikan draft petisi Nyonya Jang yang akan digunakan untuk menjerat Han Pan-pro dan para sekutu. Selain itu, ia juga menanyakan perasaan Rael kepada Yoon Kyum yang sebelumnya hanya sebatas balas dendam. An Byung khawatir jika Rael justru benar-benar menyukai pria itu dan ia melupakan tujuan awal. Selain rencananya akan berantakan, perasaan cinta kepada Yoon Kyum mungkin juga akan menghancurkan Rael dan ia tak ingin hal itu terjadi. Keesokan harinya, orang suruhan Sora mengikuti mobil Rael dalam perjalanan pulang dari sekolah. Awalnya, ia berencana kembali ke sekolah dan menunggu Yoon Kyum di sana. Namun, hingga pria itu datang, Rael tidak terlihat di sekolah dan justru menelpon menggunakan suara Dabi. Yoon Kyum yang panik kemudian pulang ke rumah Rael yang sudah banyak dikelilingi wartawan serta polisi. Ternyata saat di perjalanan ke sekolah, Rael diancam oleh orang suruhan Tuan Han Pan-pro untuk menunjukkan di manakah keberadaan rumahnya. Han Pan-pro dan rombongannya termasuk Jung Chul datang ke rumah dan membuat keributan di sana. Ia bahkan mengancam akan menghabisi Yoon Kyum karena sudah berani mengkhianatinya. Kabar perselingkuhan Yoon Kyum akhirnya tembus ke media dan membuat publik Korea gempar. Publik kini semakin terus menyoroti kehidupan Yoon Kyum yang kabarnya berselingkuh dengan seorang ibu rumah tangga biasa. Tak cukup sampai di situ, saham LY Group kabarnya juga mengalami penurunan saham hingga 20%. Mendengar hal itu, Tuan Han Pan-pro meminta Sora menceraikan suaminya agar bisa menutup skandal. Namun, Sora menolak permintaan ayahnya dan tetap pada pendiriannya, yakni bertahan dengan pria yang ia cintai. Karena putrinya terus saja membangkang, Tuan Han Pan-pro berencana menggugat menantunya. Ia sengaja meminta bantuan An Byung sebagai orang yang paling terdekat dengan Rael. 내 딸 인생 망친 여자, 잘 안다면서요? Di lain sisi, Yoon Kyum semakin nekat untuk memiliki Rael seutuhnya. Di malam itu, ia mengajak Rael ke gereja dan berniat melakukan pernikahan di sana. Di depan altar, mereka saling mengutarakan perasaan dan bertukar cincin. Namun di saat Yoon Kyum meminta untuk hidup bersama Rael, wanita itu justru jatuh pingsan. Hal itu ternyata karena Rael terus terdoktrin dengan perkataan An Byung dan Nyonya Jang yang memintanya untuk tidak jatuh cinta pada Yoon Kyum. Setelah kesadarannya kembali, Rael terkejut karena mendapati Nyonya Jang ada di hadapannya. Ternyata ia dikabari oleh Yoon Kyum yang mengatakan jika Rael mendadak pingsan di gereja. Dari bagaimana keadaannya saat ini, Nyonya Jang sadar jika sebenarnya Rael memang menyukai Yoon Kyum. Hanya saja Rael masih berusaha menolak hingga pada akhirnya ia merasa terbebani. Di lain sisi, Sora membuat berita dengan berpura-pura akan bercerai dengan suaminya. Agar lebih panas, ia menyuruh salah satu keluarga sahabatnya untuk membuat berita tentang Rael. Selain mengenai skandal, Sora juga ingin berita itu dibumbui dengan video syur yang diduga dilakukan oleh Rael dan salah satu teman tarinya. Setelah beberapa hari menghilang, Sora akhirnya bisa menemukan keberadaan suaminya dan Rael. 김선빈과 회장님, 어디 있는지 찾았습니다. Melalui anak buahnya, ia juga meminta agar segera membawa wanita itu ke hadapannya, entah dalam keadaan hidup atau mati.
Tak mau menunggu lama, di malam itu orang suruhan Sora mendatangi villa tempat Yoon Kyum dan Rael menginap. Mereka berusaha ingin menculik Rael, namun berhasil digagalkan oleh Eun Pyong. Pria itu sejak tadi memang sudah berada di sana dan sempat mengobrol dengan Rael. Namun karena kalah jumlah personil, Eun Pyong kewalahan menghajar anak buah Sora. Dan parahnya, ia justru terkena luka tusuk oleh salah satu musuh yang berusaha menghabisi Rael. Di mana pelaku yang sebenarnya rupanya sangat mengenal Eun Pyong. Pria itu sempat panik sebelum akhirnya bertemu dengan Rael dan kondisinya baik-baik saja. Setelah kejadian itu, Rael semakin yakin untuk menghancurkan Sora dari berbagai sisi. Salah satunya dengan menjabat sebagai penanggung jawab untuk proyek terbaru Yoon Kyum. Kedepan, ia akan memimpin proses pendaftaran LYP. Dengan langkah percaya diri, Rael memberi sambutan yang membuat Tuan Han Pan-ro naik darah. Menurutnya, jabatan yang saat ini dipegang oleh Rael akan membuat wanita itu tahu tentang rahasia dan dana taktis Tuan Han Pan-ro. Dan untuk mengimbangi manuver dari Rael, pihak Han Pan-ro mengirim pengacara dan mengaku sebagai perwakilan dari Sora. Mereka lalu mengumumkan akan menuntut balik gugatan perceraian Yoon Kyum, di mana gugatan itu harus berupa materi dengan jumlah 10 miliar dolar. Merasa tak melakukan gugatan tersebut, Sora mengamuk ke rumah ayahnya dan berkata jika ia menolak bercerai dengan Yoon Kyum. Karena tujuan hidupnya bukanlah bercerai, namun ingin melihat Rael hancur. Sora tak peduli jika ia harus dihajar oleh sang ayah berkali-kali, asalkan ia masih bisa bersama Yoon Kyum. Alih-alih mempertahankan rumah tangganya, semua rencana Sora malah hancur berantakan. Di siang itu, media kembali mengeluarkan berita jika Sora menyuap keluarga Endam untuk membuat berita bohong tentang Rael. Demi mendapatkan berita panas, ia bahkan berani membayar 3 kali lipat kepada orang suruhannya. Belum selesai satu masalah, Sora tiba-tiba kedatangan Rael bersama beberapa pengawalnya. Dengan berani, Rael mengusir si pemilik rumah di tengah guncangan psikis yang sedang ia alami. Bagai tak lepas dari masalah, Sora kembali mengalami penolakan saat ia menemui suaminya. Sebenarnya, ia ingin agar Yoon Kyum membatalkan gugatannya dan hidup seperti dulu lagi. Namun, pria itu tetap pada pendiriannya dan bersedia memberikan semua hartanya asalkan bisa berpisah dengan Sora. Yoon Kyum juga sengaja menunjukkan cincin pernikahannya dengan Rael yang membuat wanita itu begitu hancur. Ia kemudian meminta pengawalnya untuk mencari tahu tentang keluarga Rael dan kedekatannya dengan seorang pria. Dan setelah ditelusuri, ia juga menemukan sebuah fakta jika Rael adalah anak angkat Nyonya Jung, di mana Sora sangat mengenal siapa wanita itu dalam tragedi berdarah 13 tahun silam. Dengan mengandalkan anak buahnya, Sora mencari keberadaan Nyonya Jung dan menyandranya di sebuah gedung kosong. Di sana ia disiksa agar mau mengaku siapakah nama asli Rael. Merasa sudah menggenggam rahasia Rael, Sora pun menemui suaminya di kantor. Di hadapan Yoon Kyum, ia mengungkapkan sebuah rahasia besar tentang identitas asli Rael yang sebelumnya mengaku sebagai Kim Sun-bi. Sora membuka semua rahasia tentang Rael, mulai dari nama asli, keluarga, hingga anak angkatnya. Namun alih-alih percaya, Yoon Kyum malah menganggap ucapan Sora sebagai omong kosong dan langsung mengusirnya. Yoon Kyum hanya percaya pada kekasihnya yang mengaku jika ia sengaja mengganti nama setelah perceraian ibunya. Dan soal anaknya, Rael menjelaskan bahwa putrinya adalah anak dari pernikahan kedua suaminya. Meski sudah mendengar alasan Rael tentang nama aslinya, Yoon Kyum ternyata belum bisa percaya pada wanita itu sepenuhnya. Di siang harinya, ia sengaja mengikuti Rael yang sedang dalam perjalanan rumah pribadi. Kedatangan Rael ke rumah adalah untuk mencari keberadaan Nyonya Jung yang saat ini disekap oleh Sora. Setelah dari rumah, mobil Rael bergerak ke rumah sakit tempat Eun Pyong dirawat. Yoon Kyum yang masih mengikuti kekasihnya hanya bisa melihat dari kejauhan yang tanpa sengaja diketahui oleh Eun Pyong. Agar kehilangan jejak Rael,
An Pyong sengaja menelpon dan mengajak Yoon Kyung bertemu. Bermain sesuatu. Rael juga menemui Sora yang dicurigai sebagai orang yang menyekap Nyonya Jang. Tanpa basa-basi, ia meminta agar ibunya segera dibebaskan dan diberi waktu hingga 1 hari ke depan. Jika Sora berhasil, Rael akan pergi dari kehidupan Yoon Kyung selamanya, termasuk menjaga rahasia tentang kekasih gelap Sora serta dalang penyerangan An Pyong. Sementara itu, Tuan Han Panro mendapat kabar jika Alie Group sedang menghadapi gugatan dari Asosiasi Korban Elie Semiconductor, di mana penanggung jawab dari gugatan itu adalah Nyonya Jang, yang tak lain adalah ibu dari salah satu korban yang mengusut kasus Elie 13 tahun silam. Ia kemudian meminta anak buahnya untuk mencari keberadaan Nyonya Jang yang saat ini masih disekap Sora. Rael mendapat kabar dari An Pyong jika saat ini Tuan Han Panro sedang mencari keberadaan Nyonya Jang terkait kasus Asosiasi Korban Elie. Hari itu ia sebenarnya meminta agar Sora segera membebaskan ibunya. Namun Nyonya Jang sudah terlanjur dibawa alih dewan dan dipindahkan atas permintaan Tuan Han Panro. Setelah mendapatkan akses untuk masuk ke ruang rahasia Yoon Kyung, Rael akhirnya bisa mendapatkan surat kontrak perusahaan Zedik, di mana dalam surat kontrak itu, ayahnya dengan terpaksa merelakan perusahaan Zedik dan mengaku jika ia adalah mata-mata. Saat di kantornya, Tuan Han Panro sadar jika selama ini percakapannya disadap oleh seseorang. Ia kemudian meminta semua anak buahnya untuk mencari ke sudut ruangan hingga menemukan beberapa kamera pengintai. Sementara Rael sendiri akhirnya bisa menemukan letak keberadaan Nyonya Jang melalui sebuah GPS. Ia kemudian meminta An Pyong untuk segera menuju lokasi yang sepertinya berada di sekitar rumah Han Panro. Di waktu yang bersamaan, Yoon Kyung mendapat kabar dari ayahnya soal gugatan Asosiasi Korban Elie Group. Dalam percakapan itu, ayahnya menyebut soal Nyonya Jang dan anak dari CEO Zedik yang dimana itu adalah Rael. Merasa ada yang aneh, pria itu kemudian pulang dan langsung masuk ke ruangan rahasia. Dan sesuai dugaan, Rael sudah mengambil kontrak perusahaan Zedik secara diam-diam. Yoon Kyung kemudian mencari Rael yang saat itu sudah berada di rumah pribadinya. Ia berusaha untuk masuk ke dalam rumah dengan memancing agar Rael keluar dari ruangannya. Setelah berhasil masuk, Yoon Kyung menyusuri semua sudut rumah hingga menemukan sebuah ruang rahasia, di mana di dalam ruangan itu terdapat banyak CCTV, daftar kontak panggilan, dan deretan skandal Elie Group. Di sana Yoon Kyung sangat terkejut karena Rael ternyata mengetahui tentang kejahatan yang pernah perusahaannya lakukan. Dari fakta itu, Yoon Kyung justru menyerang Rael karena ia merasa ditipu. Ia nyaris kalap sebelum akhirnya menyadari tindakannya, namun Rael sudah terlanjur ketakutan dengan sikap Yoon Kyung. Yoon Kyung yang sudah tahu semua tentang tujuan Rael meminta agar wanita itu mengembalikan dokumen Zedik, namun Rael menolak. Hingga pada akhirnya, ia balik mencelakai Yoon Kyung dengan membuatnya pingsan. Di malam itu, Nyonya Jang dihajar habis-habisan oleh anak buah Han Panro dan diminta untuk membatalkan tuntutannya. Tak hanya Han Panro, Sora juga mengintimidasi Nyonya Jang soal identitas Rael yang sebenarnya. Namun bukannya mengaku, wanita itu malah merendahkan Sora hingga membuatnya kembali mendapatkan siksaan. Dalam keadaan setengah sadar, Nyonya Jang dibawa kabur oleh Sora untuk diserahkan kepada Rael. Namun saat akan keluar dari rumah ayahnya, Han Panro justru berada di sana dan melihat apa yang dilakukan oleh Sora. Mereka terlibat cekcok yang sebenarnya sempat dimanfaatkan Nyonya Jang untuk kabur. Namun naas, ia malah dihabisi oleh Tuan Han Panro dengan luka tusuk di bagian punggung. Melihat kejadian itu, Sora sangat terpukul, namun ia tak bisa berbuat banyak. Beberapa saat kemudian, rombongan polisi dan An Pyong datang guna mencari keberadaan Nyonya Jang. Han Panro kemudian meminta anak buahnya untuk mengurus jasad Nyonya Jang, sementara ia akan menemui polisi. Untuk menyusut hilangnya Nyonya Jang, di malam itu polisi menggeledah rumah Han Panro, namun mereka tidak menemukan bukti apapun.
Ternyata jasad ibu angkat Rael itu sudah dibuang ke laut dan ditemukan oleh nelayan di keesokan harinya. Polisi yang mendapat laporan penemuan itu kemudian menghubungi Rael dan berkata jika Nyonya Jang sudah meninggal. Dari yang Rael lihat, ia menderita banyak luka memar bekas siksaan dari Sora dan anak buah Tuan Pandro. Selain fakta tentang bekas luka, Rael dan Anpyong juga menemukan sebuah alat rekam darurat di saku mantel Nyonya Jang. Setelah diputar, rekaman itu ternyata berisi tentang percakapan Han Pandro dan Sora saat berusaha menghabisi Nyonya Jang. Dalam rekapan itu juga terdengar suara Sora yang panik saat ayahnya menghabisi wanita itu. Dan yang lebih mengejutkan, ternyata Pandro juga dalam dibalik menghilangnya ibu kandung Rael. Keesokan harinya, Yoon Kyum datang ke penghormatan terakhir Nyonya Jang. Ia bahkan sempat bertemu dengan Rael, berniat menyampaikan duka cita. Pria itu malah dituduh Rael sebagai salah satu pelaku yang telah menghabisi ibunya. Ia juga menemukan bukti rekaman saat Nyonya Kim alias ibu Rael sengaja dibuang ke tengah laut, mirip seperti apa yang dilakukannya pada Nyonya Jang. Meski tak mengakui perbuatan itu, namun Yoon Kyum tak bisa menutupi rasa takutnya. Terlebih ia tahu jika salah satu orang di balik pembunuhan Nyonya Kim adalah istrinya sendiri. Yoon Kyum memang bukan pelaku utama, namun ia adalah orang yang ikut menutupi keburukan keluarganya. Setelah berhasil keluar dari rumah ayahnya, Sora datang ke rumah Yoon Kyum dan berencana tinggal di sana. Demi mendapat simpati dari suaminya, ia menceritakan semua perlakuan buruk Han Pandro pada dirinya. Mereka juga sempat berdebat soal penyebab kematian Nyonya Kim sebelum Yoon Kyum akhirnya mengizinkan wanita itu tinggal di rumahnya. Karena Nyonya Jang sudah tiada, Rael akhirnya mengambil alih kasus LY Group yang menyeret nama ayahnya. Tak hanya menjadi penanggung jawab, ia juga akan mengaku sebagai anak dari pemilik perusahaan ZD. Hal yang sama juga dilakukan oleh Anpyong. Kepada media ia mengaku jika sempat mendapatkan penyerangan dari salah satu keluarga YL Group. Tak hanya itu, ia juga membeberkan semua skandal perusahaan dan saat ini pihaknya sedang dalam proses pengusutan. Di malam itu, Yoon Kyum tiba-tiba menemui Rael yang masih berada di gedung kejaksaan. Dengan tulus hati ia berlutut dan meminta maaf atas apa yang terjadi pada keluarga Rael. Namun, permintaan maaf itu tidak berarti untuk Rael karena ia juga bisa melakukan hal yang sama. Ia baru bisa memaafkan Yoon Kyum jika semua orang yang telah menghabisi ayah, ibu dan Nyonya Jang mati sia-sia, termasuk juga dengan Yoon Kyum. Rael kemudian mengembalikan cincin pernikahan mereka meskipun dalam hatinya terasa tidak rela. Dalam keadaan hancur, ia melihat Sora yang sedang menunggu Yoon Kyum di luar ruangan. Dengan penuh amarah, ia ingin menghabisi Sora dengan pecahan guci yang ada di tangannya. Namun niatannya terhenti saat mendengar Yoon Kyum menceritakan bagaimana ia sangat mencintai Rael. Namun mereka tak bisa bersama akibat sebuah tragedi dari sebuah keserakahan. Sidang kasus LY Group untuk pertama kalinya digelar dengan mendatangkan Yoon Kyum dan Rael. Di depan media, wanita itu berkata jika beberapa orang di LY Group mencari dalam dari kematian ayah dan ibunya, termasuk diantaranya Yoon Kyum. Selain itu, ia juga menyebut jika perusahaan ayahnya pindah tangan secara ilegal dan sampai saat ini masih dikuasai oleh Han Pandro. Tak hanya omong kosong, Rael bahkan sudah membawa bukti berupa dokumen asli yang ditanda tangani ayahnya secara paksa. Selama sidang berlangsung, Yoon Kyum tak banyak menyampaikan keberatan dengan apa yang pihak Rael tuduhkan. Ia malah meminta jalur damai dan disetujui oleh pihak penuntut. Dengan demikian, sidang akan ditunda dan dilanjutkan dengan mediasi. Sebelum sidang mediasi dilakukan, Rael sempat ke makam orang tua dan Nyonya Jang untuk memberitahu mereka jika tujuannya hampir selesai. Ia berjanji akan tetap bertahan hingga dendam mereka terbalaskan dan menghancurkan grup LY. Sidang mediasi kembali mempertemukan Yoon Kyum dan Rael yang ditemani perwakilan jaksa. Menurut perwakilan, selain Yoon Kyum, pihak LY Group tak mau mengajukan damai karena menganggap bukti yang dikumpulkan Rael adalah ilegal.
Namun menurut Rael, ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan keadilan. Saat peristiwa itu terjadi, ia masih berusia 15 tahun sehingga mustahil untuk mengurus semuanya sendiri. Mendengar hal tersebut, Yoon Kyung meminta agar hakim mediasi memberikannya waktu agar ia bisa membujuk pihak lain yang terlibat. Mau bagaimanapun, dirinya akan tetap mengikuti prosedur sebagai cara untuk meminta maaf pada Rael. Di lain sisi, pihak Han Pan-pro justru mempermasalahkan identitas palsu Rael sehingga ia tak bisa mengambil barang mendiang ayahnya. Ia masih diminta menunggu, sementara An Pyong mencoba untuk melakukan negosiasi. Dan setelah menunggu beberapa saat, barang peninggalan ayah Rael akhirnya bisa dikembalikan. Ia kemudian membuka kotak tersebut dan membuka semua sisa kenangan melalui sebuah surat. Sepertinya itu adalah tulisan Nyonya Kim yang menceritakan tentang kekejaman orang YL terhadap keluarganya. Bahkan dalam surat itu juga disebutkan nama Yoon Kim yang menjadi salah satu orang yang paling berpengaruh atas kematian ayahnya. Di sana, Rael hanya bisa menangis, sementara An Pyong yang sejak tadi menemaninya tak bisa berbuat apa-apa. Merasa sangat bersalah dengan Rael, Yoon Kyung mengakui semua perbuatannya ke media. Ia menceritakan semua kejahatan grup YL, mulai dari pembunuhan hingga pengambil alihan kekuasaan. Mendengar hal itu, Han Pan-pro merasa sangat kesal karena menantunya telah berkhianat. Sementara Sora langsung menjadi sasaran polisi yang saat itu sudah berada di rumahnya. 사모님을 조사하러 왔습니다. Tak cukup sampai di situ, ia juga diberitahu Rael jika saat ini ayahnya sudah melimpahkan semua kesalahan pada Sora, hingga ia akan menjadi pihak yang paling disalahkan. Dan yang lebih parah, Dawon juga berkhianat dengan membagikan sel milik Han Pan-pro ke media. Ia pun berkata jika itu adalah perbuatan Sora. Han Pan-pro yang merasa ditipu oleh anaknya dibuat murka dan berniat menghabisinya. Gayung pun bersambut, Sora justru datang ke rumah ayahnya dan sempat terlibat perkelahian. Dawon bahkan tanpa sengaja memukul ayah Sora hingga ia pingsan. Sora yang gelap mata kemudian membawa ayahnya ke dalam sel dan mengurungnya di sana. Setelah membereskan sang ayah, Sora kedatangan Jung Chul yang ingin mencari Han Pan-pro. Alih-alih protes, pria itu malah diminta menghabisi Rael yang saat ini sedang menginap bersama Yoon Kyung di sebuah villa. Agar tak menimbulkan kecurigaan, Sora sengaja menggunakan dasi dengan berpura-pura diculik oleh seseorang. Yoon Kyung yang panik segera keluar dari villa dan meninggalkan Rael seorang diri. Dalam kesempatan itu, Jung Chul masuk ke dalam villa dan berusaha menghabisi Rael. Mereka sempat berkelahi di mana pria itu berupaya mencekik leher Rael hingga nyaris kehilangan nafas. Namun Rael masih bisa selamat karena beberapa saat kemudian Yoon Kyung datang untuk menolong. Keduanya juga sempat berkelahi hingga pada akhirnya Jung Chul tewas di tangan Yoon Kyung. Melihat hal tersebut, Yoon Kyung sangat panik dan berusaha menghilangkan jejak. Di malam itu ia sengaja memasukkan obat bius ke dalam minuman Rael sementara ia membereskan jasad Jung Chul. Keesokan harinya, ambulans datang membawa jasad Jung Chul. Di sana sudah ada An Pyong yang diminta Yoon Kyung untuk menjaga Rael. Namun naasnya, Sora malah menculik Rael dan membawanya pergi dari villa. An Pyong dan Yoon Kyung yang menyadari hal itu kemudian mengejar mobil Sora yang belum jauh dari tempat tersebut. Dalam mobil, Rael berusaha melawan hingga ia berhasil diselamatkan oleh Yoon Kyung. Di saat Rael sudah berhasil bebas, Yoon Kyung malah membawa mobil itu pergi bersama Sora. Bukannya melarikan diri, Yoon Kyung membawa mobilnya ke tepi jurang hingga mereka terlempar. Atas peristiwa itu, Yoon Kyung dikabarkan tewas, sementara Sora berhasil selamat. Setelah kematian kekasihnya, Rael dan An Pyong datang menemui Dawon. Ia meminta agar anak buah Sora itu mengakui segala kesalahannya. Karena dengan hal itu, semuanya akan terungkap dan Rael bisa hidup dengan tenang. Tanpa perlawanan, Dawon akhirnya menuruti keinginan Rael dan membeberkan semua fakta kejahatan LY Group. Berita pengakuan itu langsung trending di dunia maya yang membuat publik gempar. Sementara Han Pan-pro yang beberapa hari disekap oleh Sora sudah ditemukan tak bernyawa di penjara di dalam rumahnya sendiri. Sepertinya ia mati kelaparan seperti yang dulu pernah ia lakukan pada Nyonya Kim.
Hal mengenaskan lainnya juga terjadi pada Sora, salah satu dalang dari peristiwa berdarah El Yegro. Pasca mengalami kecelakaan, ia mengalami gangguan jiwa dan luka di wajah yang cukup parah. Meskipun tak bernasib sama seperti yang lain, setidaknya wanita itu akan merasakan penderitaan sepanjang hidup. Meskipun harus kembali kehilangan orang yang ia cintai, Rael akhirnya bisa menerima semuanya. Hari itu ia memutuskan untuk pergi ke luar negeri sesuai permintaan Yoon Kyung. Rael juga tidak berniat menerima cinta dari Eun Pyong karena ingin fokus memulai hidup barunya. Di sana, Rael akan menjadi pemain musik bandoneon dan membawa kenangan Yoon Kyung sepanjang hidupnya. Dan film pun berakhir.